Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beribu-ribu nikmatnya, hidayah, inayah serta taufiknya. Kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita pada malam hari ini dalam majelis yang mulia ini dicatat sebagai pahala dan juga ikhtiar kita untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya sholawat beriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, minggu atau pertemuan yang sebelumnya dalam kajian kita kitab Bulughul Maram sudah membahas mengenai macam-macam air, kemudian membahas mengenai hadis kullatain, membahas juga mengenai bagaimana bersuci masuk ke dalam air atau mandi di dalam sebuah air. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan lagi, yaitu mengenai hadis mengenai dua bangkai yang halal dan dua darah yang halal, di mana hadis ini diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mohon maaf, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat lana maitatani wadamani, yang artinya dihalalkan untuk kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Karena kita semua pasti mengetahui bahwa bangkai, darah ini termasuk dari makanan yang dilarang atau haram untuk dimakan. Dalam banyak ayat, salah satunya surah Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, telah diharamkan kepada kalian maitah yaitu bangkai, waddam yaitu darah, walahmul khinzir dan daging babi, wama uhilla li ghairillahi bih, dan hewan-hewan yang disembelih
tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bagi kita yaitu al-maitah, bangkai, waddam, darah, walahmul khinzir, yaitu daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairi, hewan yang disembelih selain atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akan kita bahas pada malam hari ini, hadis ini mengkhususkan atau mengecualikan ayat tersebut, di mana dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu tadi dikatakan telah dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Maka pertanyaan sekarang, apa yang dimaksud dengan bangkai tersebut? Maka bangkai atau yang termasuk bangkai ini mencakup beberapa hewan atau daging yang meliputi satu, yaitu hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi, seperti daging babi, daging anjing atau ular atau singa, hewan yang memiliki taring, yang memiliki kuku untuk mencengkeram mangsanya, ini termasuk dari hewan yang diharamkan. Maka disembelih ataupun tidak, disembelih dengan menyebut nama Allah ataupun tidak, maka hewan yang seperti ini tetap hukumnya bangkai, sehingga menjadi najis dan tidak halal untuk dikonsumsi. Otomatis atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, karena hewan-hewan tersebut memiliki mudarat, bahaya atau kerusakan apabila kita mengonsumsinya. Contohnya, kalau hewan-hewan yang buas tadi, bisa jadi ketika kita memakan, ya, salah satu analoginya kita nanti menjadi orang yang buas atau yang bengis seperti hewan-hewan tersebut. Itu salah satu kecil dari hikmahnya. Kalau hikmah yang lain kita sudah tahu, sebagian contohnya daging babi menyebabkan virus-virus yang obatnya sulit untuk didapatkan, ditemukan. Kemudian yang kedua yang termasuk dari bangkai ini adalah hewan yang halal, namun dia mati atau meninggalnya itu tanpa disembelih. Contohnya mati karena kejepit, mati karena ketabrak mobil, ya, seekor ayam mati ketabrak mobil contohnya, atau mati karena kejepit sesuatu, yang intinya mati namun tidak dengan disembelih. Maka ini juga masuk dalam kategori bangkai, sehingga namanya bangkai bila kita menyentuh menjadi najis, harus dibersihkan, dan ketika kita mau mengonsumsinya dilarang atau tidak dihalalkan bagi kita. Kemudian yang ketiga, hewan yang disembelih namun disembelihnya tanpa mengucapkan bismillah, ya, atau tanpa menyebut nama Allah, atau menyembelih dengan tujuan untuk diberikan kepada roh-roh halus atau kepada sesajen, kepada setan, ini juga hukumnya sama, menjadi bangkai. Maka dalam kategori hadis ini ada pengecualiannya. Apa dua bangkai tersebut? Fa ammal maitatani fal jaradu wal hutu, yang dimaksud dari dua bangkai yang tetap halal untuk dikonsumsi dan tetap suci karena dia tidak termasuk dalam bangkai, maka dua perkara ini adalah, satu itu belalang dan yang kedua adalah ikan. Jadi ketika ada belalang mati tanpa disembelih, kemudian kita hendak mengonsumsinya, maka
tetap halal untuk dikonsumsi. Atau ikan yang ditangkap oleh nelayan ternyata ikannya sudah mati, ikan tongkolnya sudah mati, maka kita nggak perlu ragu apakah ini matinya di laut atau disembelih, apakah ini disembelih atau tidak, maka kita tetap yakin bahwa ini tetap suci dan juga halal untuk dikonsumsi. Bayangkan kalau misalnya kita disuruh menyembelih hewan-hewan yang ada di laut ketika akan mengonsumsinya. Kalau hewannya itu adalah teri gimana, ya kan? Kita susah, mana kepalanya, pisaunya saja terlalu besar. Maka dalam hadis yang pertama dahulu kita sudah membahas ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai laut, maka jawabannya ya airnya itu suci, ya tohuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Airnya suci dan mensucikan, dan segala yang ada di dalamnya hewan-hewannya itu halal, halal untuk dikonsumsi. Termasuk walaupun dia meninggalnya tanpa disembelih pun itu tetap halal, karena masuk dalam pengecualian ini. Wa ammad damani, dan dua darah yang boleh kita konsumsi adalah fattihalu wal kabidu. Tihal itu artinya adalah hati, ya. Kabidu adalah jantung. Maka kita bisa melihat ketika dalam ayat Al-Baqarah ayat 173 dan ayat Al-Maidah ayat 3 tadi, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan darah. Namun di hadis ini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menghalalkan dua darah yang bernama hati dan jantung. Atau biasanya kita memakan pelahati ayam contohnya, membeli kemudian dikonsumsi. Maka ini halal karena dikhususkan atau dikecualikan dengan hadis ini. Kemudian para ulama mengambil benang merahnya. Ternyata yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Contohnya ketika kita menyembelih ayam, kemudian kita kumpulkan darahnya, nanti mengeris, menjadi seperti hati, maka ini haram, dilarang. Karena apa? Karena darah ini darah yang mengalir. Berbeda dengan jantung dan juga hati. Itu darah juga, namun dia bukan darah yang mengalir. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, dihalalkannya dua bangkai tadi walaupun disembelih tanpa membaca bismillah, atau mungkin tidak disembelih sama sekali, mati karena kejepit, mati karena ketabrak, atau mati karena hal-hal yang lain, maka hewan ini masih boleh kita konsumsi, yaitu ikan dan belalang. Kemudian dua darah yang masih boleh kita konsumsi itu jantung dan hati. Kemudian kesimpulan yang lain adalah ketika Rasulullah SAW itu menghalalkan sesuatu, maka tidak lain itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada dua dalil, yaitu Al-Qur'an yang mengharamkan dan hadis ini yang menghalalkan, maka ketika ada dua dalil yang bertentangan, itu ada 4 cara agar kita bisa mengambil hukum atau memahaminya dengan yang sesuai pemahaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mengumpulkan keduanya, al-jam'u wat taufik, yaitu kita kumpulkan dua dalil tersebut, kemudian kita cari benang merahnya. Maka kita ketemukan ternyata benang merahnya yang diperbolehkan ini adalah termasuk dalam pengecualian. Jadi tidak menjadikan bangkai-bangkai yang lain boleh, hanya bangkai yang disebutkan saja, yaitu ikan dan belalang. Termasuk hati juga sama, darah darah itu tetap haram secara hukum umumnya, namun ada pengecualiannya,
yang disebutkan dalam hadis ini yaitu hati dan jantung. Hewan-hewan yang halal itu tetap halal untuk dikonsumsi. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bangkai ikan ya atau bangkai belalang tadi itu termasuk suci. Artinya ketika masuk ke dalam sebuah air, ada bangkai belalang masuk ke dalam air, kemudian airnya kita gunakan untuk bersuci, maka airnya tetap suci dan mensucikan. Kalau air tadi hukumnya suci dan mensucikan. Termasuk ada ikan yang mati di dalamnya, itu juga tetap suci dan mensucikan. Kecuali bila sampai merubah sifatnya ya. Contohnya bangkai ikan, kemudian ikannya tadi menjadi mati dan menjadikan warnanya berubah mungkin atau baunya berubah, maka tetap suci, hanya saja tidak bisa mensucikan seperti air kopi, air teh, itu kan airnya tetap suci sehingga bisa kita konsumsi. Maka bangkai ikan dan belalang itu dikatakan suci karena tidak mungkin Rasulullah SAW memperbolehkan kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak suci. Maka bangkai ikan dan bangkai belalang tadi masuk dalam kategori suci, sehingga ketika masuk ke dalam air, airnya tidak menjadi najis. Ketika kita sentuh pun kemudian kita sholat, maka sholat kita tetap sah karena tidak najis bangkainya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya hadis ini ya masih dalam kitab Toharoh, itu membahas mengenai seorang Arab Badui yang kencing di Masjid Nabawi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, jaa a'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarohun nas, yang artinya telah datang seorang Arab Badui ya. Arab Badui ini terkenal dengan Arab yang hidup di pedalaman dan terkenal dengan latar belakang pendidikannya yang kurang ya. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Arab Badui tadi datang ke Masjid Nabawi, kemudian di salah satu pojoknya kencing di tempat tersebut, maka orang-orang datang ramai untuk melarang, memarahinya ya. Namun Rasulullah SAW malah melarang mereka, artinya membiarkan untuk orang Badui tadi tetap kencing di dalam di salah satu pojokan Masjid Nabawi tadi. Falamma qadha baulahu amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in. Ketika telah selesai kemudian pergi, maka barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengambil air kemudian menyirami tempat yang terkena atau tempat yang dikencingi oleh Arab Badui tadi. Hadis ini derajatnya sahih muttafaqun alaih, artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, banyak faidah yang kita ambil dari hadis yang satu ini. Yang pertama, kita memahami bahwa ada macam hadis yang kedua, yaitu najis mutawasitoh, najis sedang. Salah satunya adalah air seni tadi atau air kencing orang Arab Badui tadi, itu masuk dalam kategori najis sedang. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai najis yang berat, yaitu air liur anjing dan babi, yang mana cara membersihkannya harus dicuci 7 kali bilasan. Salah satu bilasannya harus dengan pasir yang suci atau debu yang suci. Yang kedua yang di hadis ini mengajarkan kita cara membersihkan najis sedang, yaitu apa? Cukup membilasi ya, atau mencuci, kalau pakaian berarti dicuci sekali saja pada pakaian, seluruh pakaian tersebut. Namun syaratnya harus sampai sifat najisnya hilang, baunya, warnanya
sifat rasanya hilang, kecuali bila darah, karena memang dia sifatnya susah sekali hilang dari pakaian. Maka boleh dicuci sekali, yang penting sifat najisnya sudah hilang. Kemudian yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Masjid Nabawi yang dulu ketika zaman Rasul tidak seperti yang kita bayangkan sekarang, ada keramiknya atau ada tekelnya, ya, ada atapnya. Dahulu kala tidak. Dahulu kala Masjid Nabawi hanya dipagari, pagar yang tidak terlalu tinggi, kemudian belum ada atapnya, dan tanahnya pun masih tanah yang berupa pasir. Sehingga ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan menyiram, beliau tidak memerintahkan untuk membuang pasirnya, tidak memerintahkan untuk memindahkan pasir yang terkena najis tadi, namun cukup untuk menyirami tempat yang terkena air kencingnya tadi. Itu artinya bahwa ketika kita memiliki pakaian atau karpet atau lantai yang terkena, maka tidak perlu kita buang lantainya atau karpetnya, cukup kita bilas pakaian tadi kemudian berubah menjadi suci kembali. Kemudian yang ketiga, peristiwa ini, hadis ini mengajarkan kepada kita sikap tasamuh, yaitu sikap toleransi dan sabar terhadap dalam menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, di mana sikap kita kepada orang yang belum tahu itu harus jauh lebih sabar, lebih lunak daripada kepada orang yang telah tahu. Karena orang Badui ini, sekali lagi, bahwa mereka mayoritas itu pendidikannya kurang, sehingga dari akhlak adabnya juga kurang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan sanksi, bukan sanksi yang berupa celaan atau amarah atau sanksi fisik, namun beliau mengajarkan, ya, kepada para sahabat untuk membiarkan dulu, kemudian baru nanti diajarkan agar bisa mengerjakan atau melakukan sesuai yang diajarkan oleh agama. Namun berbeda ketika kita melihat orang yang sudah tahu, maka ini tentu harus kita tindak lebih tegas, yaitu dengan kita ingatkan, ya, dengan kita cegah dari perbuatan mungkar tersebut. Namun ketika kepada orang yang belum tahu, maka kita lebih untuk sabar dan lebih untuk tasamuh terhadap orang tersebut, namun tetap kita arahkan untuk ajarkan bagaimana yang sebaiknya. Kemudian hadis ini juga mengajarkan ketika dihadapkan dengan dua perkara yang sama-sama mengandung mudharat, sama-sama mengandung bahaya atau kerusakan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memilih mudharat yang lebih kecil. Contohnya tadi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sendiri orang Badui yang kencing di masjid Nabi, beliau membiarkan dulu sampai kencingnya itu selesai. Karena kalau tidak, nanti orang Badui akan menyelesaikan kencingnya dengan berlari, sehingga air kencingnya itu menyebar kemana-mana, menyebabkan najis yang lebih banyak, yang lebih besar. Atau yang kedua, ya, mungkin menyebabkan orang Badui tadi menahan kencingnya sehingga menjadikan tidak sehat atau menjadikan kencing batu atau lain sebagainya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil mudharat yang lebih ringan atau yang lebih kecil, yaitu dengan membiarkan orang Badui tadi kencing sampai selesai, kemudian tinggal menyirami tempat itu saja yang terkena kencing. Maka dalam hidup pun sama, ketika kita dihadapkan pada suatu pilihan yang sama-sama mengandung bahaya, maka hendaknya kita memilih
satu yang lebih ringan bahayanya atau mudaratnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga ini hadis mengenai lalat yang masuk ke dalam minuman kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'adz dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu, yang artinya ketika seekor lalat masuk, jatuh atau betul-betul sengaja masuk ke dalam minuman salah seorang dari kita, ya, falyaghmishu, maka celupkanlah sekalian lalat tadi, ya, atau selamkanlah. Tsumma ilyanzi'hu, kemudian baru kita buang. Artinya jangan langsung dibuang, namun celupkan dulu atau selamkan dulu baru kemudian dibuang. Mengapa demikian? Fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhir shifaan. Karena sesungguhnya di salah satu sayapnya itu ada penyakit, ya, dan di salah satu sayap yang lain ada obatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud. Maka hadis ini termasuk hadis yang sahih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hadis ini mengajarkan kepada kita yang pertama, ketika ada seekor lalat masuk ke dalam minuman kita, maka lalat tadi walaupun hinggap ke tempat-tempat yang najis mungkin atau yang kotor, maka minuman kita masih tetap suci, karena buktinya Rasulullah SAW masukkan kemudian dibuang lalatnya saja, bukan dibuang sama minumannya. Apalagi baru minum buat kopi, ya kan, udah enak-enaknya, kemudian kalau misalnya kita langsung buang, ya mubazir dan tidak dapat sunnahnya, ya. Kemudian yang kedua, ternyata ini bukti ilmiah, bukti mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara ilmiah yang mana dahulu kala belum ada penelitian dengan teleskop atau dengan mikroskop, ya, dengan alat-alat yang bisa melihat benda yang kecil apa yang terdapat di sayap lalat itu. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam atas wahyu Allah sudah tahu salah satu sayapnya ada obat, salah satu sayap yang lain ada penyakit. Sayap yang mana kita tidak tahu, bisa jadi yang kanan, bisa jadi yang kiri. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyelupkan, ya, satu lalatnya, kemudian kita buang lalatnya saja. Maka ini menjadi bukti mukjizat Rasulullah SAW secara ilmiah, sehingga kita semakin yakin kalaulah bukan ini wahyu, pasti tidak mungkin orang, ya, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa mengetahui hal seperti ini kecuali kalau dibantu dengan alat. Sedangkan dahulu kala belum ada alat yang secanggih atau teknologi yang secanggih seperti saat ini. Barulah berabad-abad kemudian para ilmuwan menemukan ternyata apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ilmiah, sesuai dengan kenyataan. Maka ini menjadikan kita semakin yakin bahwa kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya hadis mengenai suatu hewan, ya, yang anggota badannya itu hewan yang halal, nggih. Kalau hewan yang haram mau disembelih maupun tidak, maupun sudah mati ataupun tidak, kalau salah satu bagiannya terpotong maka akan tetap tidak halal. Namun bagaimana dengan hewan yang halal, yang sapi, unta, kambing, kemudian salah satu anggota tubuhnya ada yang terpotong, contohnya ketika memanah tahu-tahu telinganya dulu terpotong. Bagaimana hukum dari telinga yang terpotong tadi? Maka jawabannya
dari hadis berikut, an Abi Waqidin Al-Laitsi, ya, dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma quti'a minal bahimah, sesuatu yang dipotong dari binatang, ya, wahiyya hayyatun, namun binatang tadi masih hidup, artinya belum disembelih, fahuwa mayyitun, mayit di sini artinya bangkai, maka potongan tadi masuk ke dalam bangkai, artinya tidak halal untuk dimakan, ya. Mengapa demikian? Karena kaidahnya, ya, hadis ini hadisnya hasan, karena kaidahnya sesuatu itu mengikuti kondisi matinya. Artinya kalau misalnya hewan yang halal kemudian kok matinya tidak disembelih, ya, maka yang halal tadi menjadi bangkai atau menjadi tidak halal untuk dimakan karena matinya tidak dengan disembelih atau disembelih tidak dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula ketika seekor hewan yang masih hidup kemudian salah satu anggota bagian tubuhnya terpotong terkena pisau atau pedang, maka hewannya kan sama saja dengan hewan yang belum disembelih, maka hukumnya yang potongannya tadi itu menjadi najis dan juga tidak halal untuk dimakan karena termasuk dalam bangkai. Berbeda dengan hewannya tadi yang terpotong kemudian kita sembelih dengan halal, ya, dengan cara yang syariat, maka kemudian hewannya tadi itu menjadi halal. Namun potongannya tadi yang sudah terpotong itu masuk dalam kategori bangkai, yaitu tidak halal dan najis bila kita pegang, ya. Namun para ulama ada pengecualiannya, yaitu pengecualian dengan hewan-hewan yang liar atau yang susah sekali untuk ditangkap sehingga kita susah untuk menyembelihnya, ya. Maka sebagian ulama ada yang mengijtihadkan bahwa seperti rusa atau seperti kijang atau seperti unta liar, ya, itu yang membunuhnya harus dengan manah, maka ketika manah itulah mengucapkan dengan bismillah, Allahu Akbar, seperti itu, ya. Halal, ya, halal. Karena tadi memang hewannya sangat tidak mungkin kita untuk tangkap. Ya syukur-syukur kita panah kakinya kemudian belum mati kita sembelih sehingga matinya itu betul-betul mati disembelih. Termasuk ketika ada ayam yang tertabrak motor, sebelum dia mati kita sembelih, ya, kita bawa ke rumah kemudian atau kita berikan ke pemiliknya kemudian menyembelih walaupun sudah tertabrak namun belum kondisi mati, maka itu juga masih halal. Namun kalau belum sempat disembelih sudah mati, maka itu menjadi tidak halal, ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka muncul sebuah diskusi yang menarik, yaitu dengan hewan yang mati karena tidak disembelih tadi, apakah boleh kita perjualbelikan? Contohnya ayam tiren, mati kemarin, ya kan? Kita jual, namun kita jualnya untuk pakan lele atau untuk pakan ikan atau untuk orang yang memelihara ular, contohnya, ya, ada yang memelihara ular contohnya. Maka boleh atau tidak? Karena ada hadis, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, ya, sesuatu yang Allah haramkan untuk dimakan, ya, itu maka Allah haramkan pula harganya. Artinya memperjualbelikan juga tidak boleh. Maka bagaimana dengan pupuk, pupuk itu kan biasanya pupuk kandang atau berasal dari kotoran ayam. Kotoran ayam itu kan najis, ya kan? Artinya
sesuatu yang najis apakah boleh kita perjualbelikan atau tidak, atau pupuk kandang dari sapi atau kambing, ya kan, apakah boleh kita perjualbelikan atau tidak. Maka itu masuk dalam kategori kalau kita memperjualkan tadi dengan akad jual beli, berarti kita memperjualbelikan najis, ya, barang yang najis. Barang yang najis berarti akad jual belinya menjadi tidak sah, ya, tidak halal, karena syarat jual beli yang pertama harus memberi manfaat, ya kan, yang kedua harus dimiliki, harus maklum, artinya harus jelas barangnya ini seperti apa, berapa kuantitasnya, dan yang keempat, ya, barangnya itu harus suci, ya. Bagaimana dengan pupuk-pupuk tadi? Maka dalam beberapa kitab sudah dijelaskan, karena termasuk jual beli pupuk ini sudah berlaku sejak zaman dulu, bukan hanya ketika sekarang. Maka para ulama di situ mengatakan yang pertama diperbolehkan, namun akadnya bukan akad jual beli, yaitu naklul yad. Artinya di situ, ya sudah, ini saya berikan pupuk ini kepada kamu, kemudian kamu memberikan uang kepada yang pembelinya tadi, ya, itu juga memberikan uang tanpa ada patokan harga seperti itu. Oke. Atau yang kedua, yang diperjualbelikan itu adalah jasanya, yaitu jasa apa? Jasa masukkan pupuk tadi ke dalam kantong, atau membawa pupuk dari kandang ke tokonya, ya kan? Itu kan termasuk jasa, ya kan? Karena jasa boleh diperjualbelikan, ya. Maka itu yang menjadikan boleh. Atau yang ketiga, yaitu yang diperjualkan adalah manfaatnya. Seperti ada orang yang membeli anjing, ya, anjingnya ini digunakan untuk mengawasi kebunnya, atau mengawasi, biasanya kalau di Jawa kan jarang, kalau di Sumatera karena saking luasnya kebun sawitnya, kemudian saking susah, tinggi-tinggi, dan nggak mungkin kita mengawasi sendiri, maka dengan membeli anjing penjaga itu, ya, itu dihalalkan, diperbolehkan, hanya dengan kondisi tertentu dalam keadaan darurat tadi, karena tidak mungkin kita jaga sendiri. Hal ini juga ditegaskan dalam surah Al-Baqarah tadi, ya, famaniturra fi bahmasotin, ya, barang siapa yang dalam keadaan darurat, ya, dalam keadaan darurat, maka dia boleh mengkonsumsi, termasuk hewan-hewan yang dilarang tadi, ular boleh dikonsumsi, namun dalam keadaan darurat. Contohnya kita di dalam hutan tidak menemukan makanan lagi selain hanya ada ular, maka kita boleh memakannya. Kalau tidak makan kita mati, namun kalau masih tidak makan, masih belum mati, ya jangan dimakan dulu, ya, karena belum darurat. Kalau sudah darurat memang betul-betul akan mati, maka boleh memakannya, namun secukupnya, hanya untuk agar tidak mati, ya, termasuk daging babi tadi. Lalu kemudian kita, wah kok enak, nambah lagi, ini nggak boleh, nggak boleh, karena memang orang-orang mu'alaf itu, saya ini mendengarkan dari ustadz saya, ya, dia pernah bertanya kepada seorang mu'alaf, apa yang sebetulnya paling berat bagimu ketika sudah masuk ke dalam Islam ini? Bagi dia yang paling berat itu meninggalkan makan babi, katanya. Karena saking enaknya, saking lezatnya, maka ketika dia sudah Islam, dia perlu waktu untuk meninggalkan hal tersebut, itu karena saking enaknya, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi penasaran, tapi jangan sampai kita tergiur, ya. Insyaallah kalau di surga nanti banyak yang lebih enak. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan, yaitu intinya tadi hadis dua bangkai, dua darah yang dihalalkan
oleh Rasulullah SAW, yaitu bangkai belalang, bangkai ikan, darah yang berbentuk jantung dan hati dari hewan-hewan yang dihalalkan. Ya. Kemudian bangkai dan itu najis dan tidak halal, namun ada satu bangkai yang tidak najis, yaitu bangkainya manusia. Ya. Rasul SAW bersabda, ya, sesungguhnya darah bangkai itu najis kecuali bangkai adamiyun, artinya seseorang yang telah meninggal, yaitu menjadi mayit, namun dia bila kita sentuh kita tidak najis. Ya. Kemudian hadis mengenai orang Badui yang kencing di Masjid Nabawi, ya, mengajarkan banyak hal. Salah satunya mengajarkan kita untuk membersihkan najis sedang tadi, cukup membilasnya sampai sifat dari najis tadi hilang. Ya. Kemudian termasuk mengajarkan kita cara berdakwah dengan kita berbagai macam latar belakang atau sifat karakter manusia, maka kita pun harus luwes, harus bisa menyesuaikan, terutama bagi orang yang belum banyak mengetahui, tentu harus lebih banyak tasabuhnya, sabarnya dibanding orang-orang yang sudah mengetahui, tentu harus berbeda. Kemudian yang ketiga, hadis mengenai lalat yang masuk ke dalam minuman. Lalat yang masuk ke dalam minuman. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang keempat adalah mengenai potongan bagian, ya, dari badan hewan-hewan yang masih hidup tadi. Apakah tadi halal atau tidak? Maka jawabannya itu menjadi seperti bangkai sifatnya, karena dia sama seperti hewan yang mati namun belum dipotong dengan sesuai syariat. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maka malam hari ini kita sudah menyelesaikan babut toharoh dalam kitabut toharoh, ya, babul miyah, bab mengenai air, yaitu kitabut toharoh dalam kitab Bulughul Maram sudah kita selesaikan. Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai babul aniyah atau bejana-bejana atau wadah-wadah untuk tempat air yang suci dan mensucikan. Ya. Baik, ini saja. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan. Monggo. Baik. Terima kasih sudah menanyakan. Tadi saya ingin membahas juga bagaimana dengan hewan yang tidak mengalir darahnya atau bahkan tidak ada darahnya, ya kan? Maka para ulama tadi kan sudah mengambil benang merah, mengapa kok jantung hati itu halal namun darah yang mengalir pada hewan tadi tidak halal. Maka benang merahnya tadi, hati dan jantung itu termasuk darah namun tidak mengalir. Maka hewan-hewan yang memiliki darah namun tidak mengalir itu masih dalam kategori halal atau bahkan tidak memiliki darah. Kalau laron itu kan tidak memiliki darah, maka itu juga bisa dikategorikan dalam hewan yang halal. Seperti itu. Kayak contohnya lagi ulat, ya kan? Biasanya kalau orang-orang dulu itu ada ulat yang di kayu-kayu besar itu di hutan, itu katanya gurih, nikmat sekali. Nah, kalau anak-anak sekarang seperti saya aja belum pernah menemukan. Nah, itu halal atau tidak? Itu kan hewan yang tidak berdarah, maka diperbolehkan. Bahkan kalau hewan kayak belalang tadi kan, itu kan tidak disembelih juga tidak apa-apa. Laron kalau mau menyembelih gimana, kan susah juga Pak Andro. Kalau menyembelih malah susah sendiri gitu. Nah, maka dikumpulkan mawon, Nah, seperti itu. Dioseng-oseng langsung, ya kan? Ya, itu termasuk kiasnya dengan belalang tadi, karena
dia termasuk hewan yang tidak berdarah mengalir dan tidak mungkin kita bisa menyembelihnya. Karena hadisnya tadi kan adzubabu, ya. Mohon maaf, bukan adzubabu tadi yang mengenai tentang lalat yang masuk ke dalam gelas, nggih. Ya, maka itu termasuk halal kita konsumsi. Ya, kalau kita lihat orang dulu itu memang sekolahnya tidak jauh-jauh, namun sebetulnya pengamalannya itu sungguh luar biasa. Dia tahu mengamalkan, oh ini halal, ini haram, itu sangat bahkan saya melihat ketika melihat kandang-kandang itu, yaitu orang-orang yang saya kira pendidikannya bukan agamis, namun ketika ada orang petani ingin membeli pupuknya, maka tidak dengan akad jual beli, dia mengambil sendiri, kemudian ini untuk istilahnya hibah atau sedekah atau apa. Nah, kalau ragu-ragu pun petaninya dia tidak menggunakan uang tadi untuk konsumsi diri sendiri, mungkin digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya. Ya, maka usikum wa iyaya, mari yang sedikit ilmu itu lebih baik bila kita amalkan dibanding kita tinggi-tinggi ilmunya namun ternyata kita tidak mengamalkannya, ya. Namun bukan berarti kita sudahlah sedikit saja yang penting kita amalkan, tidak, tetap terus semakin kita bertambah dan sambil kita amalkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa membawa manfaat sehingga menjadi bekal kita di akhirat. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Dan mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.